Oke, selamat siang Semarang. Apa kabar Anda? Wah, sebenarnya saya nggak perlu bicara lagi ya, betul nggak? Dulu orang rusak, mabok-mabokan, sekarang berhasil. Sudah cukup memotivasi Anda, betul nggak? Mari kita pulang, selesai acara ini. Sudah jelas kan? Kalau saya ini latar belakang sampah masyarakat. Nyusahin orang tua. Kalau ketemu saya itu membuat orang nek. Istilahnya menuhi dunia. Itu aja hari ini bisa jadi manusia gitu loh. Saya orang Bali, nama saya Made Iwan Dharma Putra. Lahir di Bali tahun 1970. Artinya 16 tahun yang lalu. Umur kan masih 22 tahun. Tapi ketahuan kalau udah ngelihat handphone gitu. Nah, matanya plus, artinya udah di atas 40 berarti ya. Lahir di Bali, jadi saya juga orang Indonesia. Makanya saya bersyukur sama Tuhan, saya ketemu bisnis yang namanya TNC hari ini. Yang ada sekolah bisnis namanya One Vision. Yang sudah merubah hidup saya. Sehingga saya punya cita-cita. Bagaimana anak bangsa seperti saya, yang lahir kebetulan di Bali dan menjadi bangsa Indonesia, berguna bagi bangsa Indonesia. Setuju nggak? Saya mau juga Anda seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ini, jadi kita. Jadi bagi teman-teman yang, lupa Iwan kok nggak sebut saya kan, ya saya nggak bandel. Bagi Anda ya, luar biasa, aplaus 2 kali, jempol top buat Anda. Ya, yang sudah mentalnya baik, ya, spiritual, akhlak baik, top. Anda inspirasi kita. Tapi bagi teman-teman yang, ya mirip-mirip saya lah. Mau nggak kita berubah? Untuk bangsa ini paling tidak. Biar kita tidak numpang lewat, begitu brojol, pek-wek. Numpang lewat, habis itu bukan siapa-siapa, habis itu protes saja, kok Indonesia begini ya, memang begini, memang begitu, bla bla bla. Habis itu, ya sudah, telah meninggal Iwan Dharma Putra tahun. Numpang lewat Bapak Ibu, mau nggak gitu? Nggak mau kan? Mari kita berubah, betul nggak? Nah saya ingin, ya kita sharing aja, ngobrol. Saya ini, orang yang tadinya juga berpikir sama seperti tadi yang saya ceritakan. Begitu saya dilahirkan, begitu saya yang namanya kenal dunia anak-anak, saya ini udah tidak bersama orang tua saya. Kelas 1 SD saya sudah sama kakek saya, sekolah. Yang satu orang tua saya di kampung, jaraknya padahal tidak jauh, cuma 10 km lah. Bukan dari kota ke kota, bukan. Alasannya karena apa? Sibuk. Jadi orang tua tuh ngomong sama kakek tuh, ya karena saya sibuk menghidupi keluarga, jadi saya tidak sempat ngurus anak-anak. Saya titipkan. Nah itu kurang lebih begitu. Saya maunya biar kita nggak seperti itu. Karena pendidikan awal itu sangat penting. Ya, saya bukan nyalahin orang tua, tapi akibatnya seperti ini. Jadi saya punya pergaulan bebas dari kecil loh. Bayangkan Bapak Ibu. Dari kelas 1 SD, kelas 5 SD udah gede kan, lumayan lah. Kelas 6 SD itu udah mau mikir-mikir sendiri apa. Ya akhirnya apa? Pergaulannya juga tanpa batas gitu loh. Kalau penghasilan tanpa batas, mantap, betul nggak? Tapi kalau pergaulan tanpa batas, apalagi belum cukup umur, waduh itu bahaya. Banyak sekali yang saya lihat teman-teman di luaran masih ya seperti saya. Saya bersyukur ketemu bisnis ini gitu loh. Teman-teman saya, Bapak Ibu, seangkatan saya, yuk kita timang-timang. Latar belakang saya ya, timang-timang. Pokoknya kalau Anda mikir anak, lusuh, kurus, dekil, tusuk telinganya ada 15, mukanya menatap tanpa impian. Nah itu saya dulu, muka saya seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, besarnya jadi apa anak ini? Betul, bapak saya betul. Setiap hari begitu ketemu, begitu saya remaja, dia selalu marahin saya, ambil ikat pinggang, buka, gayanya begini. Bah, kamu mau jadi anak apa? Anak setan. Ah itu Bapak Ibu. Mau apa? Begini aja kamu nggak punya masa depan. Wah setiap hari didoain dulu. Begitu meningkat remaja. Kenal sama temen. Jadi pergaulannya di atas 5 tahun umur saya. Orangnya baik hati. Ya sini kumpul lah. Apapun tersedia. Kita ini saudara. Pokok yang penting apapun terjadi kita saudara. Kumpul orang kumpul yang penting makan. Tadi mabuk betul juga. Karena lebih baik mabuk daripada makan katanya. Wah gila bener deh.
Saya menganggap itu sosok orang tua saya. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau Anda bergaul bebas, Anda ketemu orang positif, good. Makanya perlu orang-orang seperti kita menampung orang-orang yang tidak mampu, yang tidak ada orang tuanya. Itu kita dipersiapkan oleh One Vision nanti untuk mereka mendidik. Tapi kalau ketemu bangsa orang yang, hai, come to papa. Wah, mukanya senyum. Ternyata serigala berbulu domba. Banyak Bapak Ibu di luaran. Akhirnya apa? Kita ya hidup bebas. Saya melihat orang yang mapan kayak gitu ya. Jadi meremehkan. Saya nggak mau seperti itulah. Perlente, mukanya halus, licin, ya kan? Cowok kok pakai minyak keren gitu. Wah, tahu-tahu saya sekarang begitu. Ngaca lama. Dulu saya, sorry, mandi cuci kucel. Makin bau, makin keren. Wah. Ada nggak orang seperti saya di sini? Ayo, berani angkat tangan. Jangan malu-malu, ada. Ya mirip-mirip lah. Walaupun nggak 100%, ya 70%, 30 ada nggak? Ayo, cowok-cowok. Ada? 1, 2, ada lagi? Anda God Lion berikutnya, men. So what gitu loh. Hari ini kita ngomong solusi. Boleh kita ngomong loh dulu. Saya mantan segala mantan. Oh, kan? Yang penting kita berubah, itu intinya. Berubah ke hal yang baik. Dan kendaraannya ada di depan mata kita. Itu poinnya. Saya mau cerita kepada Anda, saya berubah. Karena saya ambil peluang bisnis ini. Saya anak bandel, saya narkoba, saya kerja di diskotik. Saya tidak perlu jelaskan detail, tapi Anda sudah bisa bayangkan. Tidak ada sesuatu yang saya dapat, yang pelajar semua negatif, kecuali istri saya. Nah, saya temu di situ istri saya. Yang lain negatif, tapi ada hikmah. Selalu Tuhan berikan, pasti ada hikmah. Ternyata dalam hidup saya seperti itu, saya menemukan soulmate saya gitu loh. Soulmate sesama-sama mabok awalnya. Loh, istri saya tuh, wah, kalau ketemu saya, ayo kita keluar minum. Mabok juga Bapak Ibu. Itu istri saya Bapak Ibu. Saya kerja DJ, ketemu dia lagi model, melenggak-lenggak gini. Saya bilang, wah ini dia. Naksir saya. Paling tidak ada semangat. Sudah nggak semangat. Hidup begitu-begitu terus. Hitung langit-langit. Udah nggak ada tujuan. Tiba-tiba ada cewek cantik. Akhirnya apa? Pandangan pertama jatuh cinta. Dan saya nggak berani ngomong. Hebatnya apa? Dia yang datang pada saya. Makanya cewek-cewek kalau mau sukses harus begitu, berani. Loh, saya tanya Manda, cewek-cewek ya. Memang cowok yang Anda taksir tahu Anda suka sama dia? Kalau ditunggu 100 tahun pun dia nggak ngomong-ngomong sama Anda. Harus disamperin. Halo, kok aku simpati kepadamu. Gitu apa salahnya ya, betul nggak? Nah dia berkatakan, kamu kok keren. Gitu ya. Akhirnya terjadilah benih-benih. Chemistry namanya ya. Pacaran, coba bayangkan. Siapa yang lebih galak duluan? Dia. Ayo kita menikah. Kata menikah. Belum punya apa-apa, saudara. Ketika saya kecil pisah sama orang tua. Ketika saya remaja, saya memang pulang ke rumah. Tapi karena orang tua saya setiap hari, Pak, mau jadi apa? Mau jadi apa? Malas ketemu. Akhirnya saya ngekos. Nggak jauh juga dari rumah. Hidup bebas, freedom. Nah akhirnya apa? Si cewek ini ngajak nikah. Saya bilang, untuk apa nikah? Ya kan kalau nikah kita punya anak. Wah, cuma punya alasan itu aja. Iya, lucu juga kan. Wah. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa berpikir, ayo nikah. Minta izin sama orang tua. Orang tua bilang, loh kamu mau kasih makan apa anakmu? Ya sudah, ibu dong biayai. Aku kan anakmu. Orang tua tanggung jawab sama anak, betul nggak? Betul? Jangan-jangan masih, Anda yang sudah berkeluarga masih tergantung sama orang tua, jangan-jangan. Saya begitu dulu Pak. Oke, akhirnya apa? Nggak enak ternyata kalau dinikahkan orang tua. Ya bagi maka teman-teman remaja nih. Anda harus berhasil dulu, sukses dulu, punya uang sendiri, nikah, enak. Anda pilih tempatnya. Kalau saya enggak, oke, kamu menikah, tapi semua kita yang ngatur. Tempat nikah dia yang ngatur, undangan dibuatnya dia, siapa yang datang orang tua yang menentukan. Habis itu enggak ada kamar pengantin. Wah, yang paling itu kan paling repot, betul nggak? Oke, saya setuju. Akhirnya menikahlah. Nah, ketika menikah,
kita tinggal di rumah orang tua. Dan apa yang terjadi? 1 bulan menikah. Istri saya, happy. I love you, ya kan? Wah, dipeluk, dicium. Kalau jalan saya jatuh, hati-hati ya. Kalau dia juga kesandung, aduh, hati-hati. Semuanya oke, beres, baunya wangi. Ketika 1 bulan Bapak Ibu, dia tahu siapa saya. Tiba-tiba dia bilang, kenapa kakimu bau sekarang? Kaki bau, padahal dari dulu sudah bau. Ya, heran nggak? Mulai cari-cari masalah. Kenapa kamu tinggal di rumah orang tua? Kenapa kita nggak punya rumah? Saya pikir kamu kaya. Saya pikir kamu dari tampang kamu keren kayaknya. Tapi ternyata kamu numpang di rumah orang tua. Mulai Bapak Ibu. Saya kesandung, matamu makanya taruh di mana? Mulai beban kehidupan. Ya makanya Anda yang muda-muda hati-hati. Semua harus dipikirkan. Anda mau kemana? Hidup Anda harus Anda betul-betul pikirkan masa depan Anda. Ya, untuk itulah makanya kita berbisnis tiansi. Nanti saya jelaskan. Kacau Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup mulai kacau. Punya anak, ya hidup monoton gitu aja. Saya numpang di rumah orang tua. Saya nggak boleh kerja malam DJ lagi, nggak boleh. Sedangkan keahlian saya hanya itu aja. Ya, saya kasih tahu. Keahlian saya cuma itu. Untuk cari duit, keahlian saya cuma tadi itu. Joget. Kalau gini dapat duit. Tapi istri saya bilang, saya kan tahu dunia itu. Kamu nggak boleh. Akhirnya saya kerja di bengkel. Kerja di bengkel di kakak saya. Gajinya tahu nggak? Waktu itu tahun 2001 apa? 400.000. 400.000 itu sedikit tahun 2000, betul nggak? Ya kakak saya bisanya bayar segitu Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Ribut lagi. Mau kasih makan apa anaknya katanya? Uang segini. Saya langsung ngomong begini. Kamu dulu nggak komplain? Menikah dulu? Sekarang kok komplain? Akhirnya apa yang terjadi? Ngomel terus akhirnya dari kecil. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun kita berantem besar. Dan istri saya saat itu bilang, kalau begini terus, saya sudah kasih waktu kamu 3 tahun. Hidup kita tidak berubah. Masih numpang di rumah orang tua. Saya mau ke Jakarta. Mau sekolah. Mau bantu kamu. Ketika saya lulus, bantu kamu cari duit. Saya bawa anak saya diboyong. Saya punya anak waktu itu 1 kan. Jadi umur 3 bulan udah kita pisah Bapak Ibu. Bayangkan. Dulu saya dipisahkan sama orang tua. Tahu rasanya. Sekarang anak saya yang lagi lucu-lucu Bapak Ibu harus pisah. Demi apa? Finansial. Demi uang. Maka dalam hati saya bilang, memang uang ini ini akar kejahatan. Betul. Anti kemapanan tuh cocok buat saya gitu Bapak Ibu. Kok istri materialistis? Sedangkan istri saya bilang, enak aja kamu bilang saya materialistis. Saya ini realistis. Saya bilang, kamu materialistis? Realistis. Akhirnya kita nggak nemu solusi, kita pisah. Dia katakan satu hal yang membuat saya berubah dan sadar. Sadarnya artinya apa? Saya tidak menganut anti kemapanan lagi. Karena dia ngomong begini. Iwan, sudah 3 tahun, kita ini sudah punya anak. Kita bukan muda lagi kayak dulu. Kita harus berpikir masa depan kita. Hidup kamu ini, kamu pikir udah nyaman. Ini rumah orang tuamu. Kendaraan orang tuamu. Sendok, garpu pun kamu nggak punya. Kita nggak punya. Wah Bapak Ibu, saya kayak disengat listrik. Tersinggung saya Bapak Ibu sebagai laki-laki. Berani-beraninya wanita mau ngomong begitu sama saya. Saya marah. Baru mau marah. Ingat, benar juga dia katanya gitu kan. Saya laki-laki tidak bertanggung jawab, menikah, punya anak, tidak ngapa-ngapain. Tidak mau kerja, tidak mau jadi tanggung jawab ekonomi. Lebih banyak santai, menyerah pada keadaan. Ya wis begini, hidup mengalir seperti air. Anak-anak main band genjreng-genjreng, saya ikut. Ada minuman, saya ikut minum. Ada main game, saya ikut game. Orang tua kayak apa saya gitu loh Bapak Ibu. Begitu istri saya ngomong, disitulah titik balik saya. Titik balik saya sadar. Baru saya berpikir, hidup itu tidak sederhana ini. Artinya, saya mulai baca-baca buku positif. Walaupun belum kenal bisnis ini. Buku positif artinya apa? Buku agama saya baca. Katanya kita hidup ini, kita ciptaan Tuhan yang sempurna. Di dunia ini, kita harus sukses, bertanggung jawab,
untuk melakukan pekerjaan kita sehingga kita jadi orang berhasil. Kalau berhasil itu menyenangkan hati Tuhan. Itu saya baca. Oh, berarti selama ini saya menyia-nyiakan hidup. Lahir, habis itu hidup, telah wafat Iwan Dharma Putra. Itu yang saya pikirkan Bapak Ibu. Wah, saya nggak mau seperti itu. Maka dari itu saya berubah. Istri saya sudah di Jakarta Bapak Ibu. Dan dari situ saya ngomong sama kakak saya mau bisnis. Dan tidak ada yang mau kasih modal. Orang tua saya mau bisnis, tidak ada modal. Kamu kerja aja. Akhirnya saya kerja di bengkel itu sambil jual barang-barang bekas. Semua saya jual. Begitu ada barang bekas, ya saya tetap ngomong, Pak mau dibawa nggak Pak? Oh nggak, biar sini. Wah, tampung. Ban bekas tampung. Knalpot bekas tampung. Semua jual. Kalau Anda dekat-dekat saya jual juga. Jual. Mulai orientasi bisnis. Anti kemapanan udah hilang. Ternyata uang, penghasilan untuk kehidupan itu penting. Memang bukan uang segalanya. Betul. Tetapi salah satu faktor tidak bahagia, faktornya adalah tidak punya uang. Memang bukan uang yang membuat kita bahagia. Bukan satu-satunya maksud saya. Tetapi kalau tidak ada uang, ya kita tidak bahagia. Mending kita nangis di joknya mobil BMW aja lah. Gue gak punya uang gitu kan. Daripada di jok sepeda, ya gak? Betul gak? Itu maksudnya. Saya berpikir, oke, gimana caranya? Dan akhirnya mulailah cari peluang. Jual-jual barang. Dan mertua saya Bapak Ibu menelpon. Halo Iwan. Iya mah. Oh, saya takut sama mertua saya Bapak Ibu. Pokoknya galak. Waktu saya ngelamar aja. Kan saya penuh tato gitu ya. Takut saya Bapak Ibu. Ya untung aja anaknya cinta berat sama saya. Untung saja. Tapi akhirnya orang tuanya ngomong. Saya kenalin suaranya. Halo Iwan. Iya mah. Ini Eli udah pulang ke rumah di Jakarta. Udah lama loh. Kamu sudah berbuat apa? Diam saya Bapak Ibu. Dia diam juga. Kamu tuh harus jadi laki-laki tuh punya tanggung jawab. Harus punya postur di depan istrimu. Sekarang mama mau kasih solusi kamu. Kasih modal untuk buka apa kek? Kebetulan ada tukang masak, ada uang, udah kamu buka aja warung tenda. Bapak Ibu, saya nggak ngerti usaha apa, warung tenda, masak juga nggak bisa, terpaksa bisa. Nah itulah, ya akhirnya disitulah perubahan saya mulai mencari peluang, mulai sedikit sadar ya, bagaimana saya bisa merubah hidup. Ternyata finansial untuk fondasi atau kekuatan keluarga sangat penting. Bukan berarti saya juga tidak mau, karena sudah ada contoh orang tua saya gara-gara cari uang, saya ditinggal. Mereka sibuk setengah mati, mereka tidak mempedulikan anak-anak. Ya ketemu cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya juga tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya dalam keadaan seperti itu masih bingung. Apa yang harus saya lakukan? Gitu loh Bapak Ibu ya. Mulailah kegiatan baru saya harus ke pasar tiap pagi. Karena tadi saya memilih untuk saya harus berhasil. Saya harus kerja keras. Jadi pagi-pagi ke pasar, kalau telat bangun harga sayur lebih mahal. Jadi betul-betul mertua saya kontrol terus. Akhirnya mulai ada penghasilan. Saya buka warung tenda, istri saya pulang. Nah istri saya lalu bekerja membantu, bekerja di perusahaan dengan gaji 250.000 Bapak Ibu. Bayangkan tuh, istri saya belajar 3 tahun, habis itu magang, kerja, selama 6 bulan itu digaji cuma 250, itu pun dia lakukan. Demi apa? Kita mau menuju masa depan. Nggak kaya-kaya, kita nggak berubah-berubah. Warung tenda pun ya hasilnya gitu-gitu aja. Akhirnya kami berhutang, kami mencari penghasilan tambahan, tidak keluar dari masalah. Kami masih menumpang di rumah orang tua. Tiba-tiba ya mungkin kita sudah mulai berubah, tidak ke dunia malam lagi, tidak minum. Kami mulai berdoa, minta jalan, minta ditunjukin. Kami mau membina rumah tangga yang baik. Setiap hari cekcok masalah uang pasar. Akhirnya ditunjukin. Kakak saya seorang pengusaha yang tempat saya kerja, itu menawarkan peluang. Di rumah waktu itu, saya ditelepon, disuruh datang ke suatu tempat. Nah di sana ada beberapa, saya datang ya. Dia katakan, Wan, kamu datang deh. Ada apa mas? Saya bilang gitu. Pokoknya kamu datang deh, ini peluang buat kamu. Ya, kamu pasti cocok deh sama bisnis ini. Saya saat itu berpikir bahwa
wah saya diajak bisnis apa ini? Karena kakak saya tuh bisnis properti, ya bisnis bengkel. Saya datang Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Begitu datang, itu ada 15 orang, itu semua saya kenal. Ini kakaknya, ini keponaan, sepupu saya. Loh, ini bisnis apa reuni keluarga? Dan lucunya, 15 orang ini tidak ngerti juga diundang untuk apa, nggak ngerti juga. Pokoknya disuruh datang deh. Akhirnya kita dikumpulin, kita nggak ngerti ngapain. Ya udah duduk, dijelaskanlah peluang itu Bapak Ibu. Yang memperkenalkan bisnis ini kepada keluarga kami adalah dari Bandung. Dijelaskan. Saya sambil di belakang itu Pak, duduk paling belakang. Orang di sekolah aja duduk paling belakang kok. Mencari, peluang apa? Belum kenal, duduk belakang. Sebelah saudara semua kenal. Dia ngoceh di depan. Bla 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 bla, lama. Saya sudah ngantuk-ngantuk begini Bapak Ibu. Apaan? Ngomong, buka ini, peraga ini, gambar di papan. Saya nggak jelas Bapak Ibu. Ada gambar tulang, kalau nggak ingat saya tulang gitu kan. Saya nggak lihat itu. Tapi tiba-tiba 30 menit saya lagi ngantuk-ngantuk gini. Di depan saya dengar gini. Ketika nanti Bapak, Ibu, adik-adik jalankan bisnis ini 2 tahun saja. Suatu saat adik-adik teman-teman di sini tidak perlu bekerja lagi. Dan bisnis ini menghasilkan uang. Terus-menerus memberikan penghasilan setiap bulan. Dan mobil BMW gitu. Nah pas ngomong begitu saya bangun Bapak Ibu. Mobil BMW. Apa saya tanya di sebelahnya? Saya juga nggak ngerti katanya. Ternyata dia tidur. Ngorok lagi. Saudara saya ini juga. Dan saat itu saya melihat. Digambarkan, dia putarkan video. Ya, beberapa leader-leader. Ya leader-leader awal kita. Sudah dapat mobil BMW. Di sana saya tidak bisa berpikir panjang lagi Bapak Ibu. Hebatnya saya memang kebetulan nggak kenal apa namanya MLM itu nggak tahu kan. Ya maklum kenalnya apa? Minuman keras ya. Pokoknya yang keras-keras gitu. Saya yang samperin kakak saya. Udahlah Mas, ayo gimana caranya? Saya ikut. Udahlah Mas, sabar aku juga belum tahu katanya. Saya penasaran. Tapi ketika dia bilang ini ada uangnya. Kamu nggak dengar jelasnya? Uangnya berapa? 2 juta. Mulai saya berpikir, 2 juta. Berpikir saya 2 juta tapi wah ini pasti bisnis. Pulang saya Bapak Ibu, saya bilang oke Mas, besok kita omongin lagi. Tapi saya tertarik bisnis ini. Otak saya bagaimana saya bergabung. Saya harus cari 2 juta ini. Kebetulan di tabungan kita ada 2 juta lebih ada uang. Tapi alokasi 2 juta ini untuk bayar anak sekolah, beli susu gitu loh. Dan hebatnya di rekening istri saya Bapak Ibu. Bukan di rekening saya. Jadi harus pulang nih. Dan perjalanan pulang itu saya berpikir bahwa orang positif, ya enggak? Bisnis bisa mengubah hidup yang selama ini kita cari. Kita kerja keras, ada batas waktunya, tiba-tiba bisnisnya jadi, setiap bulan dapat duit, dapat penghasilan terus. Ya, terus dapat mobil BMW, mobil mewah. Harganya kalau nggak salah kemarin dulu itu 460 juta. Ya, tahun 2003 itu. Jadi saya tertarik Bapak Ibu. Sampai rumah saya cari, "Yang, mana Yang?" gitu Pak. Dulu panggilnya Yang, ya. Akhirnya ketemu dia. Saya bilang, begitu dia duduk, "Ada apa?" Saya bilang, "Ini bisnis luar biasa. Kita pasti kaya. Kita pindah rumah, kita beli rumah. Kita dapat mobil BMW. Hanya dalam 2 tahun terima uang 40 juta setiap bulan." Saya ngoceh Bapak Ibu. Dan istri saya diam saja, bengong nggak ngerti. Karena bengong, saya ulang lagi. Pokoknya kita jalankan bisnis ini. 2 tahun dapat mobil BMW. Kita bisa pindah rumah, beli rumah, penghasilan setiap bulan. Langsung dia pegang kepala saya. "Kamu udah gila." Coba bayangkan. Habis itu dia bilang apa? Istri saya. "Saya tahu ini bisnis penipuan. Kamu lagi ditipu. Udah jangan ikut-ikutan seperti itu. Saya tahu betul teman-teman saya. Ini bisnis tipu menipu. MLM kan? Dia lebih tahu dari saya Bapak Ibu. Coba bayangkan, istri saya lebih tahu dari saya. Dia bilang MLM kan? Ya, multi level marketing. Ya itu MLM. Itu teman-teman saya udah ketipu semua. Bisnis nggak jelas. Berapa? Pasti ada duitnya. Iya, 2 juta belanja produk. Nah itu, 2 juta itu sebulan. Itu hidup kita sebulan. Kamu mempertaruhkan, saya ngomong 2, dia ngomong 10 Bapak Ibu. Pokoknya tidak bisa. Waduh Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Banyak orang-orang yang potensial. Tapi mati sebelum berperang. Karena seperti ini. Karena pengetahuan tidak tahu. Saya tidak tahu pengetahuan. Saya dapat informasi yang hebat.
Feeling saya adalah ini peluang. Tapi karena saya menyampaikan salah, ya dia negatif. Ketika saya jalankan bisnis ini, beberapa tahun saya baru ngerti. Makanya sering saya nasihatin teman-teman. Begitu presentasi, matanya mau keluar nih. Gila, hidup gua berubah. Gini men, gua kasih tahu lu. Kalau lu mau cerita sama istri lu temuin dia sama gua jelaskan. Enggak, gua bisa jelaskan. Jangan men, jangan. Nah kalau dia memaksa, besok ditelepon nggak ngangkat telepon dia. Si teman saya si men ini. Karena apa? Istrinya menolak, Bapak Ibu. Lo ditipu katanya. Makanya saya nasihatin, jangan. Ya, bagi teman-teman juga lagi semangat nih. Ya, nanti yang nggak bawa pasangan, jangan menggebu-gebu dari ruangan ini. Oke? Nanti ajak para pengundangannya untuk ke rumah Anda. Kumpulin keluarga, para suami duduin, kasih minum teh manis, duduk oke. Nanti ada tamu teman saya mau ngobrol-ngobrol sama papa. Papa duduk manis deh, nanti dijelaskan. Ada apa? Tenang aja, gitu ya, Bu Ibu ya. Nah, bapak-bapak juga gitu. Udah cuciin piring istrinya dulu. Duduk pijetin kakinya. Kok papa baik? Ya papa kan cinta mama kan. Duduk tenang. Habis duduk tenang. Nah, besok temannya papa ada berkunjung ke rumah. Siapa? Bosnya papa? Bukan, teman si partner. Ya, ngobrol-ngobrol. Kita melihat masa depan kita bagaimana. Ya, Mas. Nanti kita sambut ya. Oh iya iya. Ah gitu. Bapak-bapak. Nanti datang temennya, waduh ngobrol-ngobrol pasti lebih, aduh Cahyu. Jadi siap berperang. Ya, jangan sampai mati sebelum berperang. Banyak sekali Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kenapa saya tahu? Banyak seperti itu akhirnya ngomong ke saya. Gara-gara istri gua sih, gara-gara suami gua sih. Coba nggak gitu 3 tahun yang lalu gua udah dapat mobil juga. Nah ya Bapak Ibu, saya kayak orang gila. Untung saja Iwan Dharma Putra gitu loh. Habiskan ngomong papak, nggak mungkin. Saya diam, bengong. Pokoknya biar bagaimana kok saya merasa bahwa ini adalah solusi dari Tuhan. Bahwa saya betul-betul merasa bahwa ini peluang saya untuk bisa berhasil. Untuk saya bisa punya rumah. Untuk saya punya kehidupan bersama keluarga saya. Saya melihat ini adalah peluang. Dan akhirnya saya tetap ngotot. Ya oke, kalau gitu, kalau nggak bisa dijelaskan secara biasa-biasa saja. Harus secara militer kata saya. Namanya istri. Dia kan cinta saya, dia naksir duluan kok saya kan gitu ya. Nggak mungkin nggak dikasih kan. Kalau nggak bisa, tadi kan, karena disuruh nyalain lampu Pak. Kalau nggak bisa siang hari, malam hari kita lakukan. Akhirnya rencana saya siapkan Bapak Ibu. Malamnya ya kayak tadi itu, halo Ma, mau bikin apa? Dia masih tahu, udah tahu, pasti ada maunya nih. Pasti ada maunya. Saya deketin dia, pasti ada maunya. Saya pura-pura nggak bahas itu. Akhirnya, saya sudah siapkan. Tibalah serangan militer. Baru saya deketin, sayang, baru pegang gitu. Tiansi itu, langsung bangun dia nyalakan lampu. Tiansi lagi. Seharusnya serangan terjadi dulu. Baru ngomong Tiansi itu, pasti saya jamin dikasih, ya nggak? Nah ini kebalik Bapak Ibu. Akhirnya gagal lagi, dan besoknya kita bertengkar lagi. Dan apa terjadi? Saya kembali, saya bilang, mungkin ada solusi. Di rumah nggak ada solusi, saya akhirnya ke tempat kakak saya. Ngelihat kakak saya bergabung. Enak sekali belanja. Waktu itu nggak seperti sekarang. Cuma ada beberapa produk. Ya 2003. Tapi antusias kakak saya Bapak Ibu. Belanja bla. Saya bilang, saya mau gabung sebenarnya tapi uangnya nggak ada hari ini. Kalau gitu saya paksa. Harus bisa. Ulang lagi Bapak Ibu. Di rumah. Nggak bisa lembut. Terpaksa premannya keluar. Buka baju saya. Gini aja ya, Mak. Kita gencatan senjata. Nggak usah pakai marah-marah. Gini aja. Uang 2 juta itu saya pakai dulu. Nggak bisa. Saya pakai dulu. Dan saya tanggung jawab. Kapan nih? Kapan? Sebulan kan? 1 bulan pasti beres. 1 bulan beres. Saya pakai dulu untuk modal usaha saya. Jadi kalau saya berhasil, untuk kamu juga. Dan istri saya nggak bisa berkutik Bapak Ibu. Dan akhirnya dia katakan, oke, gini, kamu boleh bergabung. Kamu pakai duitnya ini, nanti kembaliin. Tapi di rumah ini, jangan bicara-bicara apa tadi itu. Bisnis yang menjijikan katanya. Gila, bisnis menjijikan. Sekarang naik mobil mewah terus dia kan. Loh, Bapak Ibu, saya sering bahas cerita loh.
lagi naik mobil nih, kan saya sekarang di Jakarta di tol. Saya lagi senang-senang bersenandung. Saya bilang, ingat nggak dulu kamu? Mau bilang bisnis menjijikan. Ketawa itu kan dulu, Pak. Wah. Sekarang leader-leader pasti begitu ya kan? Yang sudah dapat Scoopy apa dulu nggak setuju apa segala macam, sekarang dibuatin kopi. Wah. Saya juga begitu Bapak Ibu, makanya nggak usah takut. Setiap hari senggol. Cie dulu. Itu kan dulu ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya gencatan senjata. Saya bergabung besoknya. Dan saya langsung datang ke kakak saya bertanya, gimana caranya jalan? Yuk kita jalan. Dia bilang apa kakak saya? Belum tahu saya bagaimana caranya. Ayo saatnya action, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, saya aja belum melakukan apa-apa katanya. Waduh, mampus saya. Karena apa? 2 juta men, yang harus kita kembalikan. Wah mulai pusing. Terus akhirnya besoknya kakak saya telepon. Oke Wan, jangan khawatir. Teman saya itu 1 minggu lagi datang dari Bandung datang ke Bali. Jadi kita disuruh ngumpulin ya sama aja kayak kemarin keluarga kita itu. Oh gitu ya Mas. Kapan? Minggu depan. Oke. Akhirnya minggu depan itu tiba. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan 14 orang itu lagi yang ada. Kita cuma berempat. Kakak saya, istrinya, saya, sama satu lagi keponakannya. Loh, yang kemarin saudara-saudara kita kemana? Dari 15 cuma 4 aja katanya bergabung. Ya nggak apa-apa lah kita berempat aja. Akhirnya 1 minggu datanglah. Ditentukan datang dan ngobrol. Hebatnya teman kakak saya ini bilang, luar biasa. Wah 4 orang bilang luar biasa. Anda adalah orang-orang positif katanya. Ingat. Wah ini kata-kata yang paling saya ingat. Apapun yang kita mulai, harus mulai dari diri kita sendiri. Saya langsung, betul amin. Dari diri sendiri dong kan gitu. Dari 4 orang ini akan menjadi 4.000 orang. Dari 4.000 orang akan menjadi 4 juta orang. Amin. Saya langsung bilang, wah semangat Bapak Ibu. Diajarkanlah cara menjalankan bisnis ini. Anda mungkin presentasi pada teman-teman. Anda joinkan orang. Tapi kadang-kadang Anda lupa untuk datangin dia. Mungkin saja mereka mau jalan. Tapi mereka nggak tahu caranya. Sama kayak saya. Saya mau tapi nggak tahu caranya. Untung saja minggu depannya mereka datang. Sehingga saya paling tidak ada pengetahuan gitu loh. Kan untuk kemajuan saya yakin banyak orang yang mau berubah hidupnya. Hari ini juga teman-teman yang sudah diundang dan mau positif mau jalankan, saya berpesan mulai kenalkan kepada teman-teman, kepada saudara. Minta aja bantuan sama teman-teman yang para pengundang. Mereka sangat profesional, mereka ini leader-leader sudah mengerti bagaimana caranya mengembangkan Anda. Kalau dulu zaman 2003 ya memang belum banyak Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang, aduh gampang. Semua sudah siap. One Vision ini yang akan memberikan alat-alat untuk Anda bisa berhasil. Nah akhirnya saya berjalan Bapak Ibu. Saya bilang, Cos oke, saya ngerti deh. Bagaimana caranya jalankan. Woi, saya datang ke teman saya. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya ini kan anak gaul. Dari dunia malam, bisnis gampang inilah kecil. Orang bilang berapa? 2 tahun. Saya 1 tahun paling. Sombong Bapak Ibu. Akhirnya udah. Bawalah produk yang pakai bergabung itu. Datang ke rumah teman. Halo Ton, aku ada bisnis buat kamu. Wah, ngomong bisnisnya lama banget. Bisnis buat kamu. Mana? Baru keluarin produk? Belum, baru keluar. Diketawain. Kamu jualan obat sekarang Wan, dia bilang gitu. Waduh Pak, bagaimana harga diri saya waktu itu? Tercoreng, dulu sampling begini kan. Wah, dagang obat, langsung Bapak Ibu. Entah karena apa, langsung benteng dari saya langsung, sudah. Sorry Jo, ini iseng-iseng. Ya kali aja kamu mau. Oh iseng-iseng, ya sudah, lebih baik gak usah jalankan gitu ya bro. Cos, Ton, tes. Pamit aku pulang ya. Dalam hati, gila susah banget kan, baru 1 orang. Habis itu datang ke rumah Rusli namanya, teman saya. Ngomong, halo Rus, Wan apa kabar? Aku ada bisnis. Biar cepet, ada bisnis, nih ambil. Ketawa lagi, pasti ini bisnis cari-cari orang kan? MLM. Ya saya bilang, ya jelas cari orang, masa cari kambing, ya enggak? Dia bilang ketawa lagi, bilang, Wan, ini bisnis seperti ini, bisnis sudah, dari zaman SMA, aku udah tahu nih, tidak akan pernah berhasil. Udah ini coba bohong-bohong aja.
Enggak, ini bisnis istriku. Wah, istri dibawa-bawa Bapak Ibu. Keyakinan saya hilang Bapak Ibu. Saya bilang, wah bisnisnya bisa mengubah hidup saya. Tapi begitu berperang, 1, 2, baru 2 orang. Saya sudah mulai bohong. Saya bilang, ini bisnis iseng-iseng. Ketemu satu terus nih. Ini bisnis istriku. Istri dibawa-bawa, padahal dia nggak setuju Bapak Ibu. Dalam hati saya bilang, ya benar juga omongin istriku ya. Ulang lagi. Akhirnya saya datang, kakak saya. Kaplen ceritanya. Plan. Ternyata bisnis ini susah, saya bilang gitu. 1 Bali, nggak ada yang bergabung. Kakak saya bilang gini, 1 Bali, sudah berapa ratus orang? Wan, kamu cari temanmu. Enggak, baru 2 mas. Baru 2 kamu bilang 1 Bali. Loh mas, udah berhasil. Sama, saya juga belum. Kamu 2, aku udah 10 belum. Wah, ini ada apa? Ada yang salah nih. Saya pulang ke rumah, ditanya sama istri, dari mana? Ya, biasa, bisnis. Sambil ketawa, nyinyir gitu. Alah, mana hasilnya? Lah, namanya bisnis baru, ya enggak? Bok ya 1 bulan baru tanya hasilnya. Baru 3 hari, ya kan nggak ada hasilnya. Padahal dalam hati gila nih 1 bulan mah ada hasil nggak nih? Udah ragu gue nih. Udah dalam hati udah miris. Dia bilang, tuh kan, istri saya baca raut muka saya. Dia bilang, tuh kan, apa Isa kata? Paling seminggu, paling lama seminggu kamu udah nyerah. Saya bilang, oke, sorry ya. Yuk kita buat perjanjian. Kalau 2 tahun, 2 tahun ini, saya nggak dapat mobilnya, saya nggak dapat hasilnya, saya akan ikut kamu. Bila perlu cium apa? Kakimu? Saya cium. Woi, bener, tanya dia. Oke, salaman dia. Woi, dalam hati Pak, wah gila nih, gua ngambil tanggung jawab, gila nih. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, mental. Saya waktu itu memutuskan, saya sudah nggak lihat apa Pak. Bahkan hopeless, saya sudah lihat jalan buntu. Tapi demi nama besar Iwan Dharma Putra depan, wah kan cari harga diri. Salaman, 2 tahun saya pasti sukses. Habis salaman dalam hati, 2 tahun. Wah, ada yang mengalami seperti itu nggak Bapak Ibu? Ada? God Lion berikutnya, gampang aja. Jadi saya selamat hingga sampai God Lion hari ini terima semua reward karena saya sudah ngucap tadi itu sama istri. Kalau namanya ngucap, begitu menyerah, begitu sedih, menangislah sendiri gitu. Ditolak kan gitu. Nggak ngadu ke istri, dia nunggu, istri kita nunggu, sama kayak Anda. Teman-teman Anda, orang-orang yang tidak setuju dengan Anda jalankan bisnis untuk keluarga Anda, untuk kesuksesan Anda, untuk masa depan Anda, menunggu Anda menyerah Bapak Ibu. Tetangga Anda set yang negatif, lewat set 1 hari, paling besok nyerah. Anda jalan presentasi pulang lagi, oh belum 2 hari. Jangan kasih dia senang Bapak Ibu. 1 tahun seret dapat Scoopy, sekedar motor Scoopy. Aku juga bisa beli, mungkin gitu ya. Tahun berikutnya mobil BMW lewat, BMW. Ternyata bisnis ini bener, ya nggak? Akhirnya dia join. Itu yang harus Anda lakukan. Anda harus punya satu komitmen. Yes, ini masa depan saya mengubah masa depan saya harus berhasil. Tidak ada jalan mundur. Jadi Anda harus cari, makanya pakai jas, nggak usah dilipat-lipat lagi. Yang naik sepeda motor lipat kresek, keluar gang, set, cet, sampai di parkiran baru pakai jas, lecek nggak apa-apa deh. Nah orang-orang seperti itu gampang menyerah Bapak Ibu. Pakai Pak, dengan yakin. Dol kemana Dol? Kerja dulu. Untuk mendapatkan pasif income untuk keluarga gua harus kerja keras. Gitu dong Bapak Ibu. Saya tahu kenapa saya gagal di dua presentasi, tahu. Karena saya tidak punya keyakinan. Keyakinan saya hilang Bapak Ibu. Waktu itu padahal kalau waktu zaman-zaman berantem itu ya, musuh saya sebesar apapun saya tidak pernah takut Bapak Ibu. Bener. Kenapa? Karena saya punya keyakinan. Contoh, masuk gang. Begitu naik mobil misalnya kan sama teman, gang ini jalan mobil 1. Tiba-tiba ada mobil sana, mobil angkot gitu, ya. Dia masuk, saya langsung turun. Hei kamu, saya bilang gitu. Mundur kau, mundur. Langsung, oh iya bang, oke bang, mundur bang. Padahal badannya gede supirnya gini kan. Kalau dia turun disikat saya rebah mungkin. Tapi saya yakin, turun kamu, mundur. Oh teman saya tuh lihat saya tuh kalau udah
Begitu tuh, weh. Tapi pas jalankan bisnisnya jiper. Tahu nggak? Itu rahasia yang simpel Bapak Ibu. Maka dari sekarang Anda sudah ketemu saya, Anda dengan elegan. Ketika saya ngerti ini, saya jalankan ke teman-teman Bapak Ibu. Begitu teman bilang ketawa, haha, saya tenang aja. Ini untuk masa depan kita. Kamu sudah tahu bagaimana sepak terjangku. Kalau aku ngomong A ya A. Kalau aku ngomong ini kesuksesan untuk kita bersama, pasti kita bisa sukses bersama. Ayo ikutlah. Kamu masa nggak percaya aku? Dulu apapun masalahmu, aku pasti bela kamu. Aku di depan. Dalam hal ini, bisnis yang bisa mengubah hidup kita, ayolah. Akhirnya satu persatu teman ikut Bapak Ibu. Lalu oke lah, ada yang nggak enak, ada yang takut lihat tato saya. Whatever lah, yang penting lu join dulu. Yang penting step pertama, kamu mengambil keputusan dulu. Makanya Anda jangan takut Bapak Ibu, jangan mikir dua kali. Ini nanti bergabung. Nanti dia kalau nggak jalan, nanti dia kalau nggak sukses, nanti kalau begini, nanti kalau begitu, banyak perhitungan Anda begini, begitu. Closing dulu, join. Kalau dia mau tidak jalan, dia mau salah dia. Asal Anda punya komitmen untuk berhasil bersama-sama. Kalau dia ikut, kalau Anda para pengundang, Anda punya komitmen kan? Sekarang komitmen semua. Yang diundang hari ini, kalau Anda ikuti kata-kata para pengundang Anda Bapak Ibu, saya garanti 2 tahun Anda pasti bintang 8. Ikut apa kata mereka. Karena saya bersyukur ya, ketemu bisnis ini kan. Kenapa Bapak Ibu? Saya tanya kakak saya, dia punya bisnis. Penghasilannya udah besar, karena saya kerja sama dia. Saya tahu, dia bisnis 16 tahun. Bisnis bengkel pertama, bengkel perwakilan, punya properti. 16 tahun Bapak Ibu. Dia sendiri ngomong, Wan, 5 tahun bisnismu bisa mengalahkan bisnis saya. Dia bilang gitu Bapak Ibu. Upline di atas kakak saya ini punya bisnis lebih besar. Punya Kentucky Fried Chicken. Nah waktu itu upline leader kita, penghasilannya 80 juta per bulan. Begitu ditawarkan, saya tanya, Pak, kenapa Bapak mengambil bisnis ini? Kalau saya mah orang jalanan Pak, orang yang bentuknya nggak ada, ya saya bergabung di bisnis ini karena saya mau sukses. Tapi Bapak pengusaha. Apa jawabnya? Wan, Kentucky saya itu sebulan menghasilkan 45 juta. Modalnya aja 7M, belum tanahnya. Upline kita penghasilannya 80 juta per bulan. Kuliah aja belum tamat. Mampus. Masa saya mau, ini hitung-hitung bisnis sudah jelas. Oh gitu Pak. Oke Pak, saya pasti sukses Pak. Tenang Pak. Saya pasti good client Anda. Jadi begitu saya ngomong. Ya gak? Bapak Ibu ngerti gak? Anda pasti ada teman-teman pebisnis. Bandingkan Bapak Ibu. Anda harus bersyukur ketemu. Hari ini ketemu satu peluang. Tinggal bagaimana caranya menjalankan. Waduh. Teman-teman sudah bisa mengajarkan Anda. Jadi saat itu Bapak Ibu. Begitu dari teman-teman pengusaha, upline pengusaha. Kakak saya mengatakan bahwa kamu pasti berhasil. Yang penting kamu konsisten. Saya tidak pernah menyerah. Ya enggak? Saya lupakan orang-orang yang menolak Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kayak dadu. Anda pernah lihat dadu? Kalau dilempar, keluar angka 6, betul nggak? Kalau dilempar, akan 6. Nah, saya ajak taruhan Anda. Saya kasih Anda lempar angka 6-nya itu, keluar 4 kali. Kalau bisa 4 kali, saya kasih Anda uang 1 juta rupiah. Bisa terjadi, bisa enggak, betul nggak? Anda milih, Anda lempar dadu, keluar angka 6-nya, lemparnya terserah, saya mau keluar 4 kali, saya kasih 1 juta. Anda pilih yang mana? Lempar seterusnya, betul nggak? Nah bisnis kita sama kayak gitu. Presentasi, nggak mau menolak, next. Presentasi, nolak, next. Nolak ini pun nanti bisa di follow up. Dia melihat keseriusan kita, dia melihat keyakinan kita, dia melihat perubahan kita. Ini Iwan Dharma Putra ini bener nggak ngomong? Ini Iwan ngajak kita, dia dulu gangster bener nggak? Masih banyak orang nggak percaya. Tapi ketika kita jalan, penampilan berubah. Tadinya naik motor, naik Scoopy. Naik Xenia. Dia lihat, wah gila. Dari mana? Berarti benar bisnis ini. Nggak perlu Anda presentasi, dia datang sendiri Bapak Ibu. Betul nggak? Nah inilah bisnis. Ya, seperti hari ini kenapa vision seminar penting? Karena Anda sudah melihat fakta hari ini. Beberapa orang sudah mendapatkan reward gratisnya. Nggak usah ngomong good client lah. Ya nggak, bronze client, bintang 8, bintang 7. Mereka sudah dapat bonus di atas 5 juta semua. Kalau saya, Pak Erik, udahlah nggak usah ngomong. Ntar ngejago, ngesombong lagi. Anda lihat saja nanti. Ya, Anda rasakan sendiri, lebih nikmat. Akhirnya, karena keyakinan itu,
leader saya, upline saya pada datang semua ke Bali. Kami diajarkan cara menjalankan dengan benar. Kami berkembang Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa bintang 4, bintang 5, ketemu teman-teman, ada teman lama, ada teman main, ada teman bandel, semua bergabung jadi satu Bapak Ibu. Akhirnya bintang 6 saya berangkat ke Hong Kong. Karena ada teman yang punya kantor PJTKI untuk TKI di Hong Kong. Jadi saya bintang 6 saja sudah ke Hong Kong. Uang pas-pasan Bapak Ibu. Bonus 2 kali bonus. Akhirnya dikumpulkan jadilah tiket. Tiket pulangnya belum. Masih mikir nanti terserah. Tiket berangkat saja. Tiket pulang nanti saya sudah bilang sama kakak saya. Pokoknya kalau ada apa-apa tolong dikirim, saya bisa pulang. Oke, rencana 3 hari saja. Jumat, Sabtu, Minggu. Karena teman saya ngotot. Kita harus ke Hong Kong. Karena kita ditunggu. Aduh, saya nggak berani. Bukan nggak berani, gengsi dong. Upline, downline. Padahal, aduh, uangku belum cukup gitu sebenarnya. Ayo up, kita ke Hong Kong up. Wah, itu pasti bisnis kita besar. Saya bilang, belum saatnya. Mereka uang kan. Tapi dipaksa, hebatnya downline saya paksa. Ayolah up. Akhirnya saya paksa, saya berangkat. 3 hari ya. Oke. Sampai di sana Bapak Ibu, hanya ketemu 5 orang saja. Temennya sama 4 TKW. Saya presentasi, bla bla, saya bukakan bahwa bisnis ini bisa merubah teman-teman di sini. Anda kerja ke Hong Kong untuk senang-senang apa? Happy-happy? Liburan? Kerja Pak, kerja keras. Ninggalin anak, saya ninggalin suami Pak. Aduh, kadang-kadang sedih, tapi harus bekerja. Nah, ini bisa solusinya. Saya langsung ngomong gitu. Anda datang ke sini sudah punya impian. Nah, ini solusinya. Suatu saat 2 tahun lagi Anda tidak perlu datang ke sini, Anda punya penghasilan. Ya, Anda bisa beli rumah, Anda bisa dapat mobil mewah. Wah, dia setuju. 5-5-nya join Bapak Ibu. Dan mereka dengan sukacita, senang sekali. Oke, langsung join. Pak, dia katakan, Pak Iwan, kalau gitu, ini kejadian hari Minggu ya. Besok kita kumpulkan lebih banyak. Bapak Iwan masih ada kan? Saya pikir besok, oh besok, oke lah, gampang. Berarti 4 hari, enggak apa-apa. Apa yang dikatakan? Minggu depan maksudnya besok itu Pak. Karena kami harus kerja. Jadi minggu liburnya seminggu sekali. Ya ampun, minggu depan uangku udah cukup. Mau makan apa? Downline saya bilang, ayolah up. Nggak apa-apa up. Dia bilang mau bawa 30 orang. Tuh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Makan di 7-Eleven aja. Makan yang itu yang masukin ting gitu kan, masukin itu. Maksudnya berapa menit ting gitu. Wah gaya, masih sendiri-sendiri. Downline saya sendiri. Masih mampu uang recehnya. Seminggu ketemu minggu. Wah datang lagi. Datangnya berapa Pak? 30 orang. Dan 30 orang saya presentasi. Singkat saja. Karena mereka sudah punya impian. Dan mereka tahu apa yang dicari. Apa yang didapati. Saya presentasi dan 30-nya join Bapak Ibu. Berita baiknya. Berita buruknya. Beberapa orang bilang, Pak, berikutnya Pak. Wah mampus. Uang sudah habis. Tiket pesawat belum ada. Ya nggak? Uang makan bagaimana? Akhirnya saya bilang, oke gini aja. Nanti saya kembali lagi bulan depan. Nggak bisa Pak. Kita minggu depan. Ini, wah. Downline saya bilang, momentum Pak. Bapak kan sering ngomong, momentum. Kalau terjadi momentum, Bapak harus momentum. Momentum Pak. Saya bilang, ya momentum. Tapi kita makan apa? Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama seminggu tuh kita makan sepiring berdua. Jadi tingnya itu berdua. Lu makanlah, gua makan ini. Dia makan itu. Minggu depannya yang datang berapa? 100 orang Bapak Ibu. Dan disitulah momentum terjadi dan hingga sekarang besar sekali ada 9 bintang 8 saya di Hong Kong. TKW semua Bapak Ibu. Saya mau cerita, kenapa saya cerita Bapak? Itulah proses. Kita harus lalui. Jadi Tuhan punya rencana besar di balik itu semua. Tergantung Anda gitu Bapak Ibu. Ya saya percaya betul Bapak Ibu. Makanya dari kejadian itu, saya tidak pernah menunda Bapak Ibu. Karena saya harus bertanggung jawab. Saya harus terus maju. Untuk membantu grup. Mengejar apa yang saya janjikan. Saya bilang, saya akan bantu kamu. Saya akan bantu kamu. Saya kejar itu semua Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ya betul. Dalam waktu 2 tahun, habis dari Hong Kong, saya langsung bintang 7, langsung bintang 8. 2005 Bapak Ibu. Yaitu bonus puluhan juta sudah dapatkan. Saya bagi ke istri saya. Saya ngomong Bapak Ibu. Kejadiannya kalau umpamanya saya presentasi, lewat jam 12 malam Bapak Ibu.
Setiap lewat jam 12 malam itu pintu saya terkunci. Pintu rumah terkunci. Jadi buka, yang. Dia udah dengar padahal, tapi sengaja dikunci. Karena perjanjiannya adalah di bawah jam 12. Kayak Cinderella aja saya. Akhirnya saya bintang 8, baru ngomong Tiansi, langsung dia bilang, stop. Tiansi tidak boleh diomongin di rumah ini. Ya sudah. Puluhan jutanya mau gini, masuk lagi Bapak Ibu. Ya sudah, saya pakai untuk kembangkan bisnis. Akhirnya saya mengontrak rumah, saya ajak. Nah disitulah pertama kali istri saya mengatakan, bukan I love you, bukan. Oh iya, lumayan juga ya hasilnya Tiansi. Lumayan Bapak Ibu, pindah dari rumah lumayan. Karena rumah kontrakan. Akhirnya saya bilang, ayo kita pindah boyong. Pindah dari rumah. Saya ajak anak-anak, saya punya anak 2. Ya saya bintang 8. Terus berjuang. Terus jalankan bisnis ini, berproses. Setiap hari Bapak Ibu. Saya setiap hari jalankan bisnis ini. Tahun 2006, setahun kemudian, masih di rumah kontrakan. Kantor Tians telepon saya. Pak Iwan, Anda berhak untuk dapat mobil luxury car. Bapak Ibu saya baru nelpon begitu luxury car. Saya diam aja. Beneran ini? Bener. Ya udah, taruh. Terima kasih. Nggak ada ekspresi, nggak ada. Tapi begitu dulu, ya gini-gini sendiri. Siapa yang diajak gembira masa ngomong, yang. Saya bilang sama, punya istri. Saya bilang, yang. Tadi saya ditelepon, saya dapat mobil. Mobil beneran nggak itu? Ya nggak, mobil beneran nggak itu? Tuh teman-teman juga bilang, kata-katanya aja. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Setiap seminggu sekali dia bilang, mana mobilnya, gitu kan? Sambil jalan Bapak Ibu. Kalau kita dapat reward, mobil mewah Bapak Ibu, pabrik itu perlu menyiapkan, betul nggak? Puluhan mobil disiapkan. Orang beli mobil yang harganya 100 juta aja perlu inden. Ini perlu waktu 9 bulan. Nah selama 9 bulan itu saya stres. Tahu Anda stres? Setiap pulang, mana mobilnya? Katanya punya mobil. Dari nada yang slow sampai nada ngotot. Kenapa? Karena di kantor kan masuk majalah saya. Masuk majalah, masuk ini. Orang-orang kantor, orang luar kan tahu, Iwan Dharma Putra, dicarilah istri saya. Dapat mobil nih ya. Stres dia juga. Stresnya di kantor, ditumpahin di rumah. Katanya dapat mobil, bikin malu saja. Mobilnya nggak datang, tapi orang-orang sudah ngomong, kamu dapat mobil. Mana mobil? Wah, dapat mobil, ngomel terus Bapak Ibu. Padahal hidup kita sudah berubah. Sudah belanjanya udah di supermarket, nggak sadar. Kadang-kadang, betul. Saya cuma, kenapa? Tapi ya sudahlah. Namanya juga istri kan gitu ya. Akhirnya apa? Ngenes gitu kan. Akhirnya saya ngomel-ngomel, ditelepon lagi sama orang kantor. Halo Pak Iwan, mobilnya akan cair minggu depan. Saya kalau di situ udah telepon beneran ya, beneran. Senangnya luar biasa Bapak Ibu. Sudah selesai penyiksaanku, sudah selesai. Tapi hari ini saya tidak ngomong karena waktu saya dapat mobil terus dibawa ke Cina, ya kan, di Cina dinaikkan panggung. Saya ngomong sama istri saya, ngomong apa? Alah, mobilnya nggak ada, ngapain kamu aja berangkatlah. Ngapain saya ikut-ikut di sana? Dia ngomong gitu Bapak Ibu, dia nggak mau ikut. Ya paling foto, paling masuk itu, tapi mobilnya nggak ada. Wah, enaknya, ya sudahlah. Begitu ditelepon kantor, katanya fisiknya akan cair. Saya nggak ngomong sama dia, saya bilang, oke, yang saya mau ke Jakarta, mau seminar, mau ketemu grup. Berapa hari? Ya, Jumat, Sabtu paling datang. 1 hari aja. Ya sudah. Jadi saya nggak ajak dia Bapak Ibu. Saya berangkat sendiri. Wah, hati saya tuh nggak bisa tidur di rumah, nggak bisa tidur. Ke Jakarta di hotel nggak bisa tidur. Terus akhirnya Sabtu di kantor kumpul para peraih reward itu kan dinaikin bis. Udah deg-deg jantung udah diciduk. Mau copot naik bus. Kita ketemu peraih reward ya. Ada sekitar 40 orang tuh waktu itu ya. Bukan ke showroom Bapak Ibu. Bayangkan TNC hebatnya. Ke pabrik. Pabriknya. Gila kok ke pabrik diajak. Kebetulan waktu zaman saya dibagikan Mercy. Nah begitu turun bis. Disambut oleh manajer pabriknya. Disediakan makanan sama kopi. Dia turun. Oke, everybody. Bule dari Jerman datang sendiri. Udah langsung. Karena TNC belanja banyak kan. Turun. Everybody. Snack kan gitu. Ini kayak orang kampung semua kita. Mana mobilku?
Ini makanan, kopi, nggak lihat. Akhirnya jejer Mercy-nya Bapak Ibu 30 gitu kan. Kita berlarian. Lari ke sana ke sini Bapak Ibu. Wah, kurang bagus. Lari lagi. Lari. Wah, kita semua. Udah 15 menit baru nyadar. Sama aja semua ya. Udah dikasih gratis. Gratis Bapak Ibu. Gratis bener. Tis. Masih milih pula. Dipilih ya sama juga gitu loh. Akhirnya dengan sadar kita akhirnya minggir sendiri-sendiri. Ya udahlah aku ini. Semua ini. Wah, nggak ada yang minum kopi, nggak ada yang makan. Udahlah. Terus pada pulang bawanya kan hari Minggu besok. Terus saya bilang, bisa nggak hari Minggu dikirim? Karena pas hari Minggu tuh Sinca, tahun baru Cina. Pas ulang tahunnya dia secara sio lah. Wah, saya mau buat kejutan. Dia bilang nggak bisa. Senin paling Selasa. Pak, gini caranya Pak. Sekarang deh bawa diangkut. Mau bayar berapapun Pak. Pokoknya hari Minggu pagi harus tiba nih mobil. Itu tuh pagi juga. Oke Pak, nanti saya berangkatkan. Berarti Minggu pagi jam 8 harus sampai. Oke, bayar Pak. Wah, saya pulang naik pesawat. Sampai rumah tidak ngomong apa-apa. Saya galau sendiri Bapak Ibu. Bayangkan stres di rumah kontrakan. Rumah kontrakannya tuh tipe 45 Bapak Ibu. Jadi deket banget kamar-kamar gitu kan. Kamar mandi tengah. Nah akhirnya malam itu tidur. Sabtu kan. Besok mau mobil itu datang. Saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Baru tidur sebentar. Masih jam 1 pagi. Tidur lagi. Bangun lagi. Jam 3. Wah ini nggak bisa tidur nih. Istri saya sama anak-anak saya. Asik tidur gitu kan. Akhirnya begitu saya bangun Bapak Ibu, saya dengar suara rujuk. Kan rumah saya kontrak tuh agak naik gitu kan. Naik, banyak, ternyata banyak nonton, rujuk naik. Saya dengar tidur, rujuk. Jam, udah setengah 9. Saya bangun, istri belum bangun, hari Minggu kan. Baru buka jendela, saya lihat truknya itu sama mobil, saya tutup lagi, wah. Mau copot nih jantung nih. Akhirnya saya buka, udahlah, nggak apa-apa buka. Saya teriaknya pelan sekali. Mobil saya. Akhirnya ya sudah saya nggak tahan, saya buka pintunya. Bangun. Istri saya apa? Gempa. Tidak, saya langsung pegang. Ayo sini. Saya bukain juga jendela. Sebentar saya tutup lagi. Dia bingung. Mulai senyum dia. Saya bukain langsung surat, dia bilang, I love you. Langsung tuh, I love you. Pertama kali sudah 5 tahun, baru terima I love you lagi. Langsung, I love you, kamu memang hebat, kamu pujaan hatiku. Wah, semua kata-kata mesra, sayang, saya Bapak Ibu. Di situ bangganya. Wah, lunas terbayar perjuanganku. Karena untuk kamulah aku berjuang sebenarnya. Untuk kata-kata I love you, saya cinta kamu. Kamu sangat hebat, itu yang saya tunggu Bapak Ibu. Anak-anak saya langsung ya Anda lihat di klip, naik ke mobilnya, seterusnya diginiin, langsung melek semua Bapak Ibu. Dan semua jadi indah. Kalau saya disuruh ngulang momen, Pak, berani nggak berjuang lagi misalnya untuk satu mobil minum? Saya bilang ayo tak makan deh. Maka saya bilang kepada Anda semua, Bapak Ibu, proses itu tidak lama dan tidak sesakit yang Anda bayangkan. Ketika itu terjadi dalam hidup Anda, itu semua hilang Bapak Ibu. Dan semua bilang, kamu hebat Pak, kamu hebat Mah. Gitu loh. Oke, kita lihat, saya punya reward. Nah ini get up. Kenapa? Ya ini, asal ya. Karena apa? Kodrat dari bisnis TNC Bapak Ibu. Kalau Anda yang mau join hari ini, saya katakan kepada Anda, selama Anda jalan terus, ya get up itu bangkit. Ditolak orang, ya cari yang lain. Dibohongin orang di telepon, oke saya datang, terus nggak datang, cari yang lain. Anda bangkit satu kali lagi. Get up. Terus aja, karena hukum dari bisnis ini tidak akan pernah gagal. Bukan kayak konvensional. Karena apa? Pertaruhannya modal. Kalau modal ada habis, tutuplah usaha Anda. Tapi kalau di sini, memang suara Anda modal ngomongnya habis. Saya mau tanya, bahan bakunya tuh ada di mana-mana Bapak Ibu. Kalau Anda pengusaha ukiran kayu kayak di Bali, kalau mau cari bahan baku, beli jati, beli
ulin, kayu apa. Tapi kalau bisnis TNC, bahannya di mana? Bertebaran di jalan. Saya datang dari Jakarta ke sini, di pesawat sebelah saya 2 orang saya kenalan kok. Itu bahan. Bahan kita apa? Kita mau buat dia juga sukses. Makanya bisnis tidak ada yang gagal. Asal get up, bangkit. 2 tahun, 3 tahun, Anda pun dapat mobil seperti ini, gitu loh. Nah ini waktu tadi mobil, 3 bulan kemudian saya nggak ada fotonya karena terlalu cepat. Terima yacht cash ya, kapal. Terus 2008 terima pesawat, kalau dijumlahkan miliaran lebih Bapak Ibu. Karena 2009 saya bawa anak saya di panggung, dia mengidolakan saya betul-betul. Kalau setiap piala penghargaan saya, dia yang suka gosok-gosok, namanya Jason. Makanya begitu saya naik tanpa komando Bapak Ibu, dia naik dari depan. Dia maju, dia kata, wah, dia bangga sama bapaknya. Saya dapat villa 2009. Ya. Yang membanggakan, ini Deka Sapi. Ini gembala sapi betul-betul kampungan. Wah, kampungan habis dah orang ini dulu. Sampai gayanya, stylenya seperti ini. Pak Wayan Durus ini. Ya grupnya semua petani. Ya nggak, home meeting pertama Bapak Ibu yang datang nggak pakai sendal, ada yang datang dari sawah, usaha. Wah, heran saya. Tapi bisa sukses juga. Plat nomor mobilnya pun Deka Sapi Bapak Ibu. Bangga sekali ketika orang lain kita bisa wujudkan impiannya. Ya grup saya juga nggak punya foto. Beberapa grup di Hong Kong Bapak Ibu juga sudah terima reward. TKW terima reward Bapak Ibu. Coba bayangkan. Tapi rewardnya mobilnya nggak dibawa ke Hong Kong, dia bawa di Malang. Anaknya yang pakai. Ya luar biasa bisnis ini Bapak Ibu. Saya senangnya. Itu yang susahnya dipikir-pikir itu yang paling susah. Kalau kita mau nggak jalankan, mau nggak semangat, itu yang paling susah Bapak Ibu. Kita bisa menolong orang gitu loh. Bapak Ibu, saya menikah tahun 96. Lama Bapak. Udah 16 tahun ya. Saya cuma 1 tahun mengalami senang gitu ya. Selanjutnya ribut aja. Pernah kita pisah, dia tinggal Jakarta 3 tahun. Kuliah lagi, kita berjauhan. Waduh Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir untuk apa menikah? Untuk apa menjalin rumah tangga? Saya tidak mendapat penghargaan. Anda tahu nggak? Saya ngotot berjuang bisnis ini ya. Karena saya ngambil komitmen. Memang tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mewujudkan itu menjadi sempurna, itu yang paling penting Bapak Ibu. Itu saya Bapak Ibu. Sekali saya memilih, pantang saya menyerah. Itu prinsip saya Bapak Ibu. Jadi saya sudah memilih, dan akhirnya dari bisnis ini saya mendapat kebanggaan Bapak Ibu. Saya dapatkan cintanya lagi, penghargaan dari dia Bapak Ibu. Dan kami hari ini, setiap ulang tahun perkawinan kami buat janji baru lagi, janji nikah lagi Bapak Ibu. Bahagia sekali, happy. Bagi Anda teman-teman yang lagi problem masalah, doa saja. Kalau Anda ingin memperjuangkan perkawinan Anda, maju Bapak Ibu. Saya pernah berjuang di sana. Tapi kalau Anda sudah lewat, untuk berikutnya Bapak Ibu, hidup berikutnya, Anda harus seperti itu. Anda pilih yang terbaik, Anda komitmen. Tapi kalau Anda hari ini lagi masalah, selesaikan. Kejar Bapak Ibu, ingat waktu Anda pacaran, waktu Anda sayang, waktu Anda bersenang-senang. Dulu cocok aja. Tapi hari ini kenapa tidak cocok? Karena problem rumah tangga, problem. Ini istri saya Bapak Ibu, saya cinta sama dia. Sampai mati pun saya cinta sama dia. Saya udah bilang. Saya berjuang untuk penghargaan ini. Hari ini dia jalankan bisnis ini juga. Dia suka bawa training produk. Dia banyak bicara produk. Dari orang pendiam. Ya, dulu rusaknya sama seperti saya. Saya ketemu di diskotik. Kita senang-senang bareng. Sekarang kita mulai serius hidup. Mendidik generasi berikutnya. Mendidik anak-anak kita. Agar menjadi mental-mental yang baik Bapak Ibu. Biar nggak kayak bapaknya, biar nggak kayak ibunya. Paling tidak saya punya kebanggaan. Saya mengajarkan generasi berikutnya bangga untuk Indonesia. Dan Anda punya keluarga yang baik. Gagal, bangkit lagi. Bagi Anda yang gagal, masih ada kesempatan lagi. Tapi, habis itu Anda pemilih yang terbaik, Anda lakukan. Untuk istri Anda, untuk keluarga Anda, untuk orang tua Anda, dan untuk anak-anak Anda Bapak Ibu. Saya berpisah 3 tahun sama anak saya Bapak Ibu. Saya sayang sekali anak. Saya tidak mau keluarga saya seperti saya.
Tapi jauh sama bapak, sama ibu. Tidak dapat kasih sayang. Terjadi juga sama saya Bapak Ibu. Saya tidak lelah-lelah berjuang karena saya mau menyatukan keluarga ini Bapak Ibu. Saya mau sejahtera. Saya mau bahagia Bapak Ibu. Banyak orang bilang sakinah mawaddah. Ya itu Bapak Ibu. Bagaimana kita sejahtera. Bukan hanya materi Bapak Ibu. Materi saya sudah dapatkan dari bisnis ini. Pasti Anda dapatkan. Berlebih. Bahkan Anda bisa porsi. Anda bisa bantu orang lain. Keluarga Bapak Ibu. Ya Anda sukses berikutnya sukses keluarga. Untuk anak-anak Anda. Untuk istri Anda Bapak Ibu. Bagi Anda yang bermasalah. Perjuangkan Bapak Ibu. Layak diperjuangkan. Saya pernah harus nunggu dulu lagi. Nunggu dia baik. Biar dia gak marah. Saya datang lagi. Demi anak-anak ini Bapak Ibu. Hari ini anak-anak saya happy sekali. Kalau ditanya, aduh I love you papa. Kalau saya pergi sekarang ini. Kadang-kadang BB. Yang cowok. Langsung dibuka suara. Pah jangan lama-lama pah. Kangen nih pah. Kalau saya dapat itu Pak. Disuruh berjuang 4 tahun pun saya mau Pak. Itu power saya itu. Ini anak-anak. Saya berjuang hari ini sukses untuk mereka. Anda boleh cek. Anda boleh ikuti saya. Kalau ada kamera Anda ikuti di rumah saya. Bagaimana saya hidup bersama keluarga saya. Saya dulu orang yang tidak ada artinya. Tapi hari ini saya mau berarti buat keluarga. Buat orang lain. Saya mau berarti hidup saya Bapak Ibu. Saya tidak mau lumpang lewat di dunia ini. Karena saya diciptakan. Ada 2. Pertama, saya harus menyembah Tuhan saya. Saya harus bersyukur. Kedua, saya harus bermanfaat buat banyak orang. Pertama ya jelas keluarga Bapak Ibu. Saya mau lihat senyumnya seperti ini. Ini Bapak Ibu saya, Bapak Ibu. Ibu saya, waktu saya berhasil, sampai menitikkan air mata. Karena apa? Dia nggak nyangka. Anaknya bisa sukses. Karena setiap hari Bapak saya ngomong, kamu mau jadi apa nak? Kamu tidak akan jadi apa-apa. Masa depanmu suram setiap hari. Bapak saya ngomong gitu. Tapi ibu saya selalu bilang, udah Pak, nggak apa-apa ibu temannya. Setiap saya ada kecelakaan, saya 15 kali masuk UGD Bapak Ibu. Ya berantem lah, jatuh lah. Ya kalau dikesrek kepalanya nih bunyi sebenarnya kesrek gitu loh. Ya enggak, saya enggak normal mungkin gagal otak apa segala macam. Ibu saya selalu ada di sana. Setiap saya sadar, saya ibu saya. Kasih ibu sepanjang masa sudah ditanamkan kepada saya. Mungkin dia sibuk, mungkin tapi kasih ibu sepanjang masa selalu ada. Kalau saya dipukulin bapak saya, ibu saya selalu bilang, pukul saya saja, pukul saya. Ibu saya adalah wanita yang saya kagumi Bapak Ibu. Dia hanya tamatan SMP. Mungkin dia tidak ngerti bagaimana nyayangin anak. Tapi saya tahu niatnya Bapak Ibu. Setiap jam 1 malam sampai hari ini Bapak Ibu. Kalau ada telepon malam-malam dia trauma. Karena seringnya mendapat telepon malam jam 1, jam 2. Anak bapak di kantor polisi, anak ibu di rumah sakit, anak ibu di rumah sakit. Itu ibu saya Bapak Ibu. Saya bangga punya ibu saya. Tapi saya paling benci. Orang yang paling saya benci adalah bapak saya Bapak Ibu. Maaf saja. Sebelum saya masuk TNC saya benci bapak saya Bapak Ibu. Tapi ketika ada training, waktu itu trainingnya Pak Hari Utomo Bapak Ibu. Itu salah satu God Lion juga. Saya ikut training beliau. Dan beliau katakan, maafkan orang-orang yang menyakitimu. Kalau kamu berhasil di dunia ini, kamu harus lepaskan. Kamu gak boleh punya kepahitan. Kamu gak boleh punya ganjalan. Bapak Ibu saat training itu saya pilih hal yang paling berat. Memaafkan bapak saya. Saya ngomong di depan, saya punya kepahitan, saya benci bapak saya. Tapi karena training ini, saya mau masuk, saya mau berhasil, saya mau sukses bersama keluarga saya harus memilih. Saya akan maafkan, saya akan datang ke bapak saya dan saya ajak ngobrol. Bapak Ibu, waktunya 4 bulan. Saya datang ke rumah saya, sering saya main ke rumah, ketemu bapak saya lagi bawa anduk, ya, duduk di kursi. Saya ngobrol sejarah, ngobrol dia suka. Dia sayang sekali sama saya sebenarnya Bapak. Dia ngomong, Bapak bangga sekarang. Biarpun dulu malu ya. Kamu gak sekolah, saudara-saudaranya Papa punya anak. Semua berhasil, sarjana, sekolah luar negeri. Tapi saya bangga sama kamu sekarang. Kamu TNC, wah penghasilan besar. Kamu bisa sukseskan banyak orang. Saya terharu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Besoknya datang, saya ajak, Pak ngopi Pak. Kita ngopi, ngobrol. Dia main golf, saya ikut belajar main golf. Saya nggak suka golf padahal. Saya temenin dia Bapak Ibu.
Tapi Tuhan berkata lain Bapak Ibu, hanya di waktu. Saya bersyukur dikasih waktu 4 bulan. 4 bulan itu sebagai kualitas selama 40 tahun Bapak Ibu. Dia sakit di rumah sakit 1 bulan. Dan saat itu dokter mengatakan bahwa bapak saya baik-baik saja. Dan kami berkunjung, datang ya. Udah 1 bulan kami kumpul, besok bapak pulang. Tolong disiapkan semua. Nanti yang jemput saya bilang. Oh, anak-anak saya gendong di pundaknya Bapak Ibu. Akhirnya malamnya kita pulang. Dan inilah kejadian yang sampai sekarang betul-betul ya membuat saya menyesal Bapak Ibu. Kurang lama saya menemani bapak saya. Saya pulang pagi-pagi, adik saya telepon Bapak Ibu. Dan dikatakan, Wan, kamu harus ke rumah sakit, bapak koma. Itu pukulan yang pertama buat saya Bapak Ibu. Saya bilang kemarin baik-baik saja. Kenapa hari ini koma? Jadi paling cepat kamu. Hanya kamu yang ditunggu. Perjalanan pas, ditelepon lagi adik saya. Kamu ambil darah Wan. Kamu kasih darah Bapak. Baru mau ambil darah, ditelepon lagi. Tidak ada waktu. Kamu harus segera sini Bapak Ibu. Dalam perjalanan saya bilang, ampun Tuhan. Sekali ini saya mohon Tuhan. Kau selamatkan Bapak saya. Karena saya belum bisa membahagiakan dia. Tuhan, saya bilang. Lalu boleh biar saya yang sakit. Menggantikan dia Bapak Ibu. Saya bilang saya belum cukup waktu. Tolong Tuhan. Sampai di rumah sakit saya bilang, Pak ampun. Bapak saya koma, matanya naik. Bisa begini saya merasakan. Dia senyum sama saya Bapak Ibu. Dan saya pegang tangannya. Dan saat itulah terakhir. Saya mengatakan ampun Pak. Dan Bapak saya pergi. Dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Dia belum pernah ke rumah baru saya. Dia belum pernah naik mobil saya. Dan waktu remaja pun saya tidak pernah ketemu dia, ngomong aja nggak pernah. Tapi saya masih bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu. Saya dikasih waktu 4 bulan yang berkualitas. Bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Jangan sia-siakan waktu. Mungkin Anda berpikir waktu masih panjang. Tidak Bapak Ibu. Saatnya. Kalau Anda mau sayang mana Anda, saatnya sekarang. Anda mau kunjungi orang tuamu, saatnya sekarang. Anda mau berhasil untuk keluarga Anda, saatnya sekarang. Saya mau tanya sama Anda Bapak Ibu. Saya sudah kasih perjalanan hidup saya. Saya mau tanya sama Anda. Hanya dalam waktu 3 tahun, 4 tahun. Anda rela nggak? Itu maksud saya. Rela nggak Anda bekerja, jalankan TNC untuk sebuah perubahan? Saya mau tanya sama Anda, Bapak. Anda boleh jawab dalam hati Bapak Ibu. Saya ketemu teman-teman, saya bilang, dulu saya buang-buang waktu, saya bilang gitu. Sekarang jangan kamu buang-buang waktu. Karena kita tidak bisa ukur waktu yang diberikan Tuhan kita. Saatnya di dunia ini, kita perbaiki diri Bapak Ibu. Dan hari ini saya ngomong sama teman-teman semua. Mungkin Anda, itu pilihan Anda tetap, tapi saya harus ngomong. Waktu tidak banyak Bapak Ibu. Saatnya sekarang kita berubah Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu, banyak pintu hati tertutup buat Anda mungkin. Keputusasaan. Anda ditolak. Anda diremehkan. Saya tahu. Karena saya mengalami itu. Saya tahu Bapak Ibu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, jangan pernah berpikir Tuhan tidak melihat Anda. Kita punya Tuhan yang besar yang akan membantu kita untuk kita mewujudkan apa impian-impian kita Bapak Ibu. Anda rela nggak Bapak Ibu? Rela nggak? Sekarang Anda boleh jawab, rela nggak berjuang 2 tahun saja? Jawab Bapak Ibu, rela? Oke Bapak Ibu. Konsekuensinya ada pada Anda. Waktu tidak banyak. Saya tidak mau buat Anda, pokoknya Anda komitmen. Ayo kita bangkit berdiri. Saya ingin Anda rasakan kesuksesan Anda untuk buat orang-orang yang cinta. Ayo kita berdiri, pegangan tangan samping kanan kiri. Oke, Anda komitmen. Saya akan tidak buang waktu, saya akan jalankan. Saya ingin lihatkan apa saja yang bisa Anda dapatkan dari bisnis ini Bapak Ibu. Anda bayangkan kehidupan Anda. Anda rasakan Bapak Ibu, Anda rasakan lagunya. Gak apa-apa Bapak Ibu, ada komitmen dalam hati. Oke, saya mencintai orang tua saya mencintai ibu saya mencintai anak-anak saya. Oke, saya komitmen, saya akan berjuang hari ini. Saya mewujudkan. Anak saya pengen rumah, saya lagi berjuang untuk dapatkan rumah. Oke,
Bapak Ibu, Anda bayangkan, Anda boleh membayangkan, Anda boleh melihat gambar ini. Anda pengen rumah, Anda bisa dapatkan rumah Bapak Ibu. Anda rasakan kesuksesan begitu dekat kepada Anda ketika Anda komitmen. Anda pingin kehidupan, Anda pingin gaya hidup, Anda pingin mobil, TNC menyediakan. Anda pingin sebuah rumah yang nyaman buat Anda, rasakan, kejar, dapatkan buat orang-orang yang Anda cintai. Anda mau hobi, Anda mau lifestyle, Anda hobi mancing mungkin, Anda hobi motor besar, Anda hobi apapun, Anda bisa wujudkan Bapak Ibu. Karena Anda punya waktu. Karena Anda punya waktu berkualitas. Anda mau hobi golf, Anda mau main tenis, Anda main futsal, main. Raih semua itu Bapak Ibu. Anda mau bangun sebuah villa. Di mana? Di Puncak, di Bogor, di Bali. Lakukan. Karena Tuhan menyediakan untuk Anda. Karena Tuhan Maha sempurna. Tuhan mau ciptaannya juga sempurna. Semua hasil kita demi kemuliaan Tuhan. Pasti itu Bapak Ibu. Anda mau setiap hari bersama keluarga Anda, traveling kemana-mana, Anda jalan, Anda berlibur, Anda keluar negeri. Anda rasakan, Pah, saya bangga sama kamu, Pah. Pah, Mah, saya bangga. Berlibur ke semua negara bila perlu. Anak kita lihat di TV, wah saya pengen ke Singapura, berangkat Bapak Ibu. Karena Anda tidak dibatasi dengan waktu, finansial, itu Anda miliki freedom. Anda mau ke Disneyland, mau ke Jepang, lakukan Bapak Ibu. Jangan tunda. Makanya kejar dong, 2 tahun, 3 tahun, tidak lama. Anda mau ke Afrika, lakukan. Atau Anda mau naik hajikan orang tua Anda. Atau Anda sendiri mau ke Tanah Suci, mau ke Lourdes, mau ke Mekah, lakukan Bapak Ibu. Tidak ada batasnya. Hanya diri Anda saja, pikir Anda batasnya Bapak Ibu. Sama orang-orang yang Anda cintai, Anda berbulan madu lagi, Anda sayang sama dia, kayak pacaran lagi. Yes, saya komitmen untuk orang-orang yang saya cintai. Yes, saya cinta keluarga saya. Saya akan lakukan. Mumpung masih ada waktu. Toh 3 tahun, toh 2 tahun. Oke Bapak Ibu, ada komitmen? Ini yang Anda dapatkan. TNC One Vision menyediakan itu untuk Anda semua Bapak Ibu. Anda ingin menjadi pembicara yang ditunggu-tunggu mungkin. Bicara di luar negeri, bicara di Hong Kong, Vietnam. Mungkin itu yang Anda inginkan, lakukan. Dari sekarang kejar Bapak Ibu. Depan mata Anda itu semua. Karena Bapak Ibu, kita adalah pemenang. I am a winner. Katakan, I am a winner. Kita pemenang. Dan semua kita bisa raih. Tentunya atas izin Tuhan kita.